Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023 ya teman-teman, terkait dengan fakta pelamar prioritas 3 dapat nilai tinggi tapi belum lulus ASN P3K Guru 2023. Jadi tidak menutup kemungkinan ya ada pelamar prioritas 3 mendapatkan nilai tinggi hasil CAT-nya tetapi ternyata belum lulus ya menjadi ASN P3K Guru 2023. Kira-kira sih apa yang menyebabkan ya? Padahal yang menjadi penentu kelulusan itu kan nilai ranking tertinggi teman-teman ya. Kok ada yang bisa tidak lulus ya padahal dapat nilai tinggi. Nah, ini yang kita mau kupas pada hari ini teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, yang pertama di sini sisa formasi P3 itu lebih sedikit dari jumlah pelamar P3 sehingga terjadi perengkingan nilai. Nah, jadi kalau misalkan sisa formasi untuk pelamar prioritas 3 itu jauh lebih sedikit karena sudah diisi oleh P1 dan P2, lebih sedikit formasinya untuk P3 dari jumlah pelamar P3, maka otomatis nantinya itu perankingan nilai itu tidak bakalan terhindar lagi teman, bakalan susah untuk terhindar lagi, artinya bakalan terjadi. Nah, anggaplah misalkan formasi P3 itu anggaplah 2 misalkan, sedangkan pelamarnya itu 3 ya. Nah, ketiga-tiganya ini setelah mengikuti tes CAT BKN itu mendapatkan nilai yang bagus teman-teman ya, mendapatkan nilai yang tinggi. Ketiganya mendapatkan nilai yang tinggi, tapi dipastikan bakalan ada satu pelamar atau 2 pelamar yang bakal mendapat nilai yang jauh lebih tinggi. Semuanya tinggi nilainya, tapi otomatis ada yang jauh lebih tinggi teman-teman, sehingga ketika di ranking maka pelamar yang P3 yang sebenarnya nilainya tinggi itu tidak lulus ya, tidak mendapatkan penempatan karena memang formasi sedikit, masih ada pelamar P3 yang nilainya jauh lebih tinggi. Nah, logika seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada pelamar P3 sebenarnya nilainya bagus tapi tetap tidak lulus karena sisa formasi yang jauh lebih sedikit. Itu yang harus kita pahami teman-teman ya, karena bocoran dari pemerintah pusat bahwasanya untuk penentu kelulusan P2 dan P3 itu berdasarkan nilai ranking tertinggi. Kalau semua nilainya bagus, tetap akan di ranking kalau memang jumlah formasi itu jauh lebih sedikit daripada jumlah pelamar teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kemudian yang kedua teman-teman ya. Yang kedua di sini formasi jabatan formasinya sedikit sedangkan pelamarnya banyak. Nah, ini yang saya katakan di video sebelumnya. Contoh misalkan ya P3 eh, formasi jabatan guru kelas ya, guru kelas. Ini kan banyak peminatnya teman-teman ya. Ini sedangkan di sini ada P3 juga formasi anggaplah eh, sosiologi ya. Oke, sosiologi. Nah, kalau P3 guru kelas, ini kita tidak bisa memungkiri lagi teman-teman ya, ini paling banyak peminatnya. Nah, formasi jabatan guru kelas SD itu paling banyak peminatnya, tetapi pelamarnya itu sangat banyak juga dan tidak menutup kemungkinan ternyata instansi atau Pemdanya formasinya tinggal sedikit, baik itu P1, P2, P3 atau lebih-lebih pelamar umum teman-teman. Nah, inilah yang mempengaruhi persentase kelulusan karena pelamar yang membludak, tapi formasi jabatannya itu yang diusulkan itu ternyata tidak sebanyak pelamarnya. Tapi ada juga pelamar prioritas 3, formasi jabatannya itu
sepi peminat, otomatis kalau ada yang mendaftar di situ, sekalipun dia mendapatkan nilai rendah, maka tetap punya peluang sangat besar untuk lulus. Kenapa? Karena kurang saingan. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Karena kita tidak bisa mungkiri P2 dan P3 itu bakalan bersaing teman-teman. P2 dengan P2, P3 dengan P3. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi formasi jabatan formasinya sedikit, sedangkan pelamarnya banyak. Ini menjadi salah satu faktor tidak lulus teman-teman ya, tidak lulus. Apalagi formasi nasional untuk P3K guru itu tidak sebanyak dengan kebutuhan yang sempat diutarakan oleh Kemdikbudristek. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, jumlah P3 mengisi formasi jabatan masih banyak. Nah, ini sangat mempengaruhi karena antara P2 dengan P3 itu yang paling diprioritaskan dulu adalah P2. Kalau misalkan jumlah pelamar P2 itu ternyata masih banyak untuk mengisi formasi jabatan, maka sisa formasi nanti kemungkinan akan terkuras ya, tidak banyak lagi, sehingga otomatis P3 ini bakalan kewalahan ya untuk diangkat ya. Artinya pasti ada yang tidak lulus. Logikanya seperti itu ya. Kenapa? Karena sebagian besar formasi sudah diisi oleh P1 dan P2. Itu kan logikanya seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan jumlah P2 yang mengisi formasi jabatan ternyata masih banyak ya, seperti itu kira-kira. Itu yang menjadi salah satu penentu teman-teman ya, penentu sehingga lulus atau tidak lulus. Seperti itu fakta yang ketiga ya. Fakta yang keempat, jumlah P1 mengisi penempatan lebih banyak. Nah, jadi kalau misalkan contoh misalkan ya, P1 ini jumlahnya 40, formasi misalkan yang linear itu anggaplah 60 ya, misalkan jumlah guru P2 itu anggaplah 10, jumlah guru P3 itu anggaplah 50 teman-teman ya. Nah, ini kan 40 anggaplah linear semua, diangkat semua, jadi sisa formasi itu kan 20. Diisi lagi oleh P2 tinggal 10, sedangkan jumlah P3 50. Nah, ini menjadi salah satu penentu lulus tidak lulus teman-teman ya, karena jumlah P1 mengisi penempatan itu jauh lebih banyak. Kemudian kelima adalah kalah peringkingan nilai. Sekalipun nilai teman-teman bagus, tapi tetap teman-teman bersaing dengan yang lain dan teman-teman ternyata masih ada yang jauh lebih baik nilainya, maka otomatis teman-teman kalah peringkingan nilai loh ya. Kalau memang kebutuhan formasi itu juga terbatas, kita di ranking ternyata kalah peringkingan nilai, ya selesai teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke ya, di sini teman-teman ya, kita ke akun Twitter dulu dari BKN. Di sini teman-teman ya, ini dia apa ya? Bukan ini teman-teman, sorry. Ya, ini Bapak Biridwan ya. 23 jam yang lalu. Ya, ini dia. Ya. Ini Bapak Biridwan ini banyak postingan juga sih teman-teman ya. Oke, di sini Bapak Biridwan. Ya, kita coba cari. Ini dia akun Twitter daripada Abi Ridwan ya, pejabat BKN. Ini cukup update juga sih teman-teman ya di seleksi P3K. Ini 23 jam yang lalu beliau memposting, "Wahai peserta seleksi CPNS 2023, mengapa kalian tidak hadir di lokasi seleksi? Susah-susah daftar di SSCSN, ngomel-ngomel karena masalah materai, kasakusuk cari informasi dengan pelamar paling sedikit, begitu tes malah nggak hadir. Sesi 2 hari ini di Kanggrek sebanyak 125 orang absen dari jatah 500. Wow, parah ya. Ternyata banyak yang gugur sebelum bertempur ya untuk CPNS ini. Mudah-mudahan P3K tidak ada teman-teman ya. Ya, kita lihat lagi informasi dari ini dia. Kabar baik ya untuk P1, untuk pelamar prioritas P3K Guru 2023 dengan status P1 saat seleksi 2021 itu tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi. Namun silahkan tetap mencetak kartu peserta ujian seleksi CASN 2023 yang terdapat di snbkn.co.id untuk keperluan pemberkasan nantinya. Nah, jadi bagi P1 tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi, tinggal menunggu penempatan, tapi tetap wajib untuk mencetak kartu peserta ujian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.